Sallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun tadi dakwah sembunyi-sembunyi? Lebih itu Ustaz masih disini kok udah lupa. Berapa? 3 tahun. Maka lanjut ke dakwah selanjutnya, yaitu dakwah terang. Perintahnya ada di surat apa? Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Jadi setelah sembunyi-sembunyi, Rasulullah memerintahkan untuk dakwah terang-terangan. Dan enggak tanggung-tanggung Rasulullah mengumpulkan keluarga besarnya. Kita kasih lebih detail biar Bapak Ibu bisa mengilustrasikan. Saya mau nanya, jenengan kalau keluarga besar waktu syawaran kumpul ada berapa orang kira-kira? 100 nyampe nggak? 50? Ya, 50 nyampe? Berarti kondisinya kurang lebih seperti itu, bedanya nggak ada makan-makannya gitu ya. Rasulullah mengumpulkan saudara keluarga besarnya Bani Abdul Muthalib dan terkumpul sebanyak 45 orang. Jadi jumlahnya, kondisinya pasti beda dengan kumpul keluarga jenengan ketika Idul Fitri karena di situ ada banyak makanan, benar tidak? Tapi kurang lebih jumlahnya sedikit, 45 orang. pakai lontong sayur. Nggak ada Pak lontong sayur waktu itu. Kayaknya nggak nyembelih unta juga waktu itu ya. Kurma lah, mungkin ada kurma mungkin ya, saya juga nggak tahu. Disiram nggak sedikit itu ya bapaknya. Mungkin ada kurma mungkin ya. Nah, ada berapa orang? 45 orang yang berkumpul Bapak Ibu. Nah, dan di situ beliau pun menyampaikan pesan kenabian. Beliau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan aku Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ heboh. Kenapa? Karena belum pernah tuh ada kumpul keluarga dan pembahasannya seperti ini. Dan yang menentang mayoritas alasannya adalah kenapa engkau mau meninggalkan agama Abdul Muthalib, agama kakek nenek moyang. Artinya apa Bapak Ibu? Salah satu yang sering mengguncang kita dari menegakkan tauhid adalah dibenturkannya ajaran agama kita dengan ajaran nenek moyang. Halo, kira-kira kisah ini hari ini masih relevan nggak? Kenapa Bapak Ibu mengerjakan ini? Yo, ini udah kebiasaan dari Nenek moyang. ya kenapa? Yo pokoknya betul. Dan orang yang paling menentang saat itu adalah bukan Abu Janda ya Bapak Ibu, Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu siapa? Paman Rasulullah SAW. Tapi ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ada orang yang dengan lantang mengatakan, aku akan mendukung, melindungi Muhammad. Tapi mohon maaf, aku belum bisa mengikuti ajaranmu. Siapa dia? Abu Thalib. Tapi ini sudah kabar yang sangat membahagiakan. Kenapa? Bapak Ibu masih ingat ketika kakek beliau meninggal, maka posisi ayah siapa yang menggantikan? Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib belum memeluk agama Islam, tapi dengan pernyataan beliau yang tegas di hadapan keluarganya bahwasanya aku akan melindungimu, aku akan mendukungmu, maka itu memberikan keberanian, kebahagiaan bagi Rasulullah SAW. Karena Abu Thalib itu memang orang yang sangat dihormati. Maka setelah beliau mengumpulkan keluarga besarnya, tadi Bani Abdul Muthalib berapa orang? 45 orang. Maka kemudian Rasulullah pun berdakwah di Bukit Safa. Sudah pernah ke Safa ya? Mudah-mudahan yang belum Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesempatan untuk pergi ke Bukit Safa, umroh dan apa dalilnya? Surat Al-Hijr ayat 94.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang Allah perintahkan. Wa'rid 'anil musyrikin, dan perangilah orang-orang yang musyrik. Bapak Ibu sekalian, inilah yang memberikan spirit bagi Rasulullah untuk berdakwah terang-terangan. Kalau tadi sebelumnya hanya mengumpulkan 45 orang, sekarang dikumpulkan banyak orang di Bukit Safa. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Maka di situ Rasulullah mengatakan, berkumpul semua orang. Ini penting Bapak Ibu, saya jelaskan lebih detail. Sebelum Rasulullah menyampaikan pesan kenabian atau menyampaikan mengajak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah itu masuk agama Islam, Rasulullah menyampaikan sebuah pertanyaan. Wahai orang-orang Makkah, wahai orang-orang Quraisy, bagaimanakah pengalaman kalian selama hidup bersama? Ya, apa kata orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy ini? Tidak ada yang kami temukan dari dirimu Muhammad kecuali kejujuran. Ini jawaban orang-orang. Bapak Ibu, jadi kalau kita baca surah, gelar Al-Amin itu bukanlah gelar Rasulullah setelah kenabian, tapi itu gelar yang diberikan oleh orang kafir Quraisy bahkan sebelum Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena Rasulullah memang orang yang sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Setelah semua orang kafir Quraisy mengatakan itu, maka Rasulullah mengatakan, perhatikanlah bahwasanya aku akan menyampaikan sebuah informasi. Allah adalah Tuhan kita dan aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Makkah mengatakan, "Ya Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kita?" Iya, Rasul. Maka demi Allah, kami akan memerangimu dan kami tidak akan meninggalkan agama kakek moyang. Jadi kasusnya sama, dibenturkan dengan ajaran kakek nenek. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan dakwah Rasulullah tidaklah mudah, lika-likunya luar biasa. Pertama, Rasulullah itu mendapatkan ejekan, mendapatkan hinaan, mendapatkan olok-olok, bahkan tertawaan. Dan kisah ini tidak hanya kita dapatkan di Syirah, tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala menukil beberapa di dalam Quran. Di surat Al-Hijr ayat 6, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, "Hai orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu adalah orang gila." Jadi Rasulullah dikatai apa? Maka jangan mengatai orang. Mohon maaf kalau kita ini, mohon maaf dalam konteks orang waras kok dibilangnya seperti itu gitu ya. Karena mohon maaf, mengejek orang lain menjadi orang mohon maaf gila, itu sudah didahului sama orang-orang kafir Quraisy dulu ketika mereka mengejek Rasul. Halo? Mohon maaf. Ini kok agak gelap ini. Teman-teman takmir mohon kerjasamanya, ini kok sepertinya agak-agak gelap ini. Mendung. Mendung lah ya. Nah, Bapak Ibu, gini loh. Mohon maaf, ini kan kita bukan hanya tahun peristiwa, tapi hikmahnya, betul. Mohon maaf, ngomongin teman gila dalam pergaulan anak zaman sekarang biasa tidak? Biasa lah. Akrab Ustaz, bukan masalah akrab. Kalau dia berilmu dan dia pernah belajar syirah dan dia membaca Al-Quran, maka dia akan menemukan sebuah fakta bahwasanya mengejek, mengolok-olok, mohon maaf,
gila itu adalah ejekan yang diberikan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, kalau anak-anak kita, kalau anak-anak muda tahu syiar ini, mungkin nggak dia mengatai teman-temannya dengan kata-kata ini? Mungkin tidak. Jelas ya Bapak Ibu. Inilah pentingnya kita ngaji. Saya juga mohon maaf tahu ini ya ketika bahas syiar ini di Quran. Shot ayat 4, apa kata Allah? Mereka heran karena telah datang kepada mereka seseorang yang memberi peringatan kepada mereka. Siapa itu? Rasulullah. Orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Tadi dikatai, mohon maaf, gila. Sekarang dikatai penyihir. Ya, kalau kita mungkin mohon maaf ya, kita kan banyak dosa dari Rasulullah itu. Dan Bapak Ibu kalau jenengan memperhatikan, banyak orang kafir Quraisy itu tahu Rasulullah itu nggak bohong, tapi yo piye gitu. Mereka tidak mau meninggalkan agama. Lanjut. Setelah diejek Rasulullah, ya diberikan lakop-lakop panggilan-panggilan yang buruk. Bahkan orang-orang ini memberikan informasi-informasi dusta yang membuat pengikut Rasulullah ini menjadi ragu. Nanti apalagi kalau ada peristiwa Isra Mi'raj itu ya, Rasulullah mengisahkan bagaimana di satu malam beliau melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa wa ila Sidratil Muntaha, kan begitu. Al-Furqan ayat 4 Allah jelaskan, orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka zalim dan berdusta besar. Di ayat kelimanya, mereka itu kemudian menceritakan dongeng-dongeng yang dahulu telah masyhur. Agar apa? Dongeng-dongeng itu dituliskan